Nggak ingat kata Bang Haji Oma, jangan begadang. Yang dibawa penumpang tuh manusia, Bang. Buat khawatir orang aja. Hola netizen yang tercinta. Publik dibuat geger dengan kabar pilot dan kopilot Batik Air tertidur saat menerbangkan pesawat. Pilot dan kopilot Batik Air itu tertidur selama 28 menit. Insiden pilot dan kopilot pesawat Batik Air tertidur saat penerbangan dari Kendari ke Jakarta kini tengah menjadi sorotan publik karena dapat membahayakan orang banyak. Pihak Kementerian Perhubungan atau Kemenhub turun tangan terkait insiden ini. Kemenhub akan melakukan investigasi secara khusus terkait dugaan pilot dan kopilot Batik Air tertidur saat penerbangan. Kemenhub memastikan bakal menegur pihak maskapai Batik Air. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, ada info lagi nih. Aduh, ngeri ya ini ya kalau kita baca-baca ya. Ini ada penerbangan dari rute penerbangan dari Kendari ke Jakarta ya, bahwa ada pilot dan co-pilot Batik Air ya A32 tertidur selama 28 menit di udara ya guys. Jadi kronologisnya sebenarnya sih waktu tengah jalan sih pilotnya meminta izin tidur ya, minta izin tidur dan dikendalikan sama co-pilotnya. Dan beberapa waktu akhirnya pilotnya bangun dan menanyakan kepada co-pilotnya bahwa mau gantian nggak. Ternyata co-pilotnya ngomongnya nggak usah, tapi tiba-tiba co-pilotnya juga ikut tertidur guys. Dan pihak bandara menghubungi pesawat itu kok lost contact gitu ya. Jadi akhirnya pilotnya bangun dan diambil kendali juga sama pilotnya, dan akhirnya penerbangannya ya mendarat dengan selamat. Untungnya mendarat dengan selamat ya ini. Dan ini juga sudah diselidiki sama KNKT ya, ini Komite Nasional Keselamatan Transportasi ya. Ini ya mana ya, kita sebagai penumpang ya cuma mengharapkan ya pihak Batik Air harus lebih cepat lagi dan pelayanannya itu harus lebih ditingkatkan lagi. Soalnya untuk grup Lion Air, mau Batik, mau Lion, mau apapun itu, dari grup Lion Air sepertinya ini banyak yang komplain ya, enggak delaynya, enggak itunya, enggak ininya ya. Jadi tolonglah diperhatikan lagi untuk kenyamanan para penumpang juga. Gila nih, ini bener-bener gila. Pilot lagi nyetirin pesawat bisa-bisanya tertidur 28 menit. 28 menit, lumayan tuh, udah lumayan ngiler. Untung aja ini supir pesawat, jalanannya luas ya. Coba kamu bayangin kalau yang tertidur itu supir bis apa super kereta. Kejadian ini terjadi di maskapai Batik Air ya, rute Kendari Jakarta pada tanggal 25 Januari 2024. Belum lama. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa pihaknya memberikan teguran keras terhadap Batik Air buntut informasi soal pilot dan kopilot Batik Air yang tertidur saat terbang. Pesawat dengan rute Kendari Jakarta ini hilang kontak beberapa menit. Pilot yang bertugas sempat mengatakan bahwa mereka mengalami masalah radio. Setelah ditelusuri, rupanya pilot dan kopilot Batik Air tertidur selama 28 menit hingga pesawat keluar jalur. KNKT kemudian mengetahui bahwa kopilot bercerita kepada pilot bahwa ia kurang istirahat karena baru saja memiliki anak kembar berusia 1 bulan. Ini kebanyakan begadang di rumah nih, jagain anak. Betul juga nih kalau ada usulan kalau istri lahiran, suami juga boleh cuti dari pekerjaan. Beruntungnya tidak ada korban dalam insiden ini, sebanyak 153 penumpang dan pesawat bisa mendarat dengan selamat di Bandara Soekarno-Hatta. Ngeri banget kan? Besok lagi kalau mau naik pesawat, tanya dulu sama pilotnya, Pak, istrinya baru lahiran nggak? Aduh, gimana coba tanggapannya? Dua-duanya pilot sama co-pilotnya tidur. Aduh, bahaya sih ini, bahaya banget ini.
luar biasa. Batik. Gimana sih ini Lion Group? Aduh. Emang gak dikasih kopi apa? Bisa tidur dua-duanya. Untung kayak yang dilihat awan doang, penumpang jadi gak bingung. Coba kalau kayak di darat, jalanan, gedung-gedung, gunung, kok ada petunjuk arah ya kan? Kok ini lewat sini, kok ini lewat sini gitu kan. Terus untungnya di Batik itu gak kayak Garuda, ada mapnya gitu kan. Coba kalau ada, penumpang juga udah bertanya-tanya, kok pesawatnya lewat sini, kok makin jauh. Coba tolong diperbaiki coba. Hal ini yang sudah saya sering katakan dari awal tahun, dari Januari, selalu saya katakan, tolong banget seluruh perusahaan transportasi, mau itu darat, laut, udara, baik itu milik pemerintah maupun swasta, selalu diaudit, tidak hanya kendaraannya, tidak hanya armadanya, tetapi juga krunya, awaknya, semua diperiksa kesehatannya. Karena kecelakaan banyak terjadi karena kesalahan manusianya. Salah satu ini kok bisa tertidur sampai dua-duanya lo tidur, pilot dan kopilot. Wow, ada apa? Jadi sebelum berangkat, sebelum mengemudi, sebelum menerbangkan, sebelum masuk armadanya, terus sebelum masuk transportasinya, benar-benar diperiksa kesehatannya. Apakah memang pure sedang sakit atau memang sedang mengkonsumsi sesuatu. Yang paling bahaya sedang mengkonsumsi narkoba. Itu yang paling bahaya. Tolong sekali untuk seluruh perusahaan transportasi, baik milik pemerintah maupun swasta, benar-benar diaudit transportasinya maupun manusianya. Dunia perpilotan, dunia penerbangan, dunia udara lagi dikejutkan, lagi dihebohkan. Perkara pilot sama kopilotnya Batik Air ketiduran selama 28 menit, 23 menit. Kok bisa? Gue dapat beritanya dari Lambe Tura. Jadi ada pilot kopilot Batik Air tertidur selama 28 menit pada saat penerbangan dari Kendari ke Soekarno-Hatta di 25 Januari 2024. Dan beritanya tuh nggak muncul di media nasional. Ini directionnya nih. Kok bisa ya gitu? Itu posisinya kan lagi terbang, terus dia tidur. Ya Allah, yang di darat aja ketiduran, ngeri banget, ketabrak. Ini di udara nyungsep, gak lucu dong. Harus bener-bener dapat perhatian sih ini, karena membahayakan loh. Nah, yang ingin saya komentari adalah keselamatan. Jadi begini, kesehatan tidur ini bicara soal kesehatan, keselamatan, produktivitas ya. Soal keselamatan perlu digarisbawahi. Mengendara dalam kondisi mengantuk itu lebih berbahaya dibanding kondisi mabuk. Bukan masalah microsleep, ketiduran itu sudah jelas bahaya, tetapi kantuknya saja itu sudah berbahaya. Kenapa? Karena konsentrasi, kewaspadaan, respon refleks ini sudah buruk. Nah, perlu diperhatikan. Kenapa orang ngantuk? Kenapa orang jadi lalai? Kan karena ngantuk. Kenapa ngantuk? Bisa durasinya kurang atau kualitas tidurnya yang buruk. Nah, kalau kita bicara kualitas tidur yang buruk, kita harus perhatikan ada gejala penyakit tidur yang namanya hypersomnia. Hypersomnia artinya kantuk berlebihan. Walaupun tidurnya udah cukup, durasinya udah lama, tetap ngantuk. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ada penyakit-penyakitnya, narkolepsi, sleep apnea yang ngorok-ngorok, periodic limb movement in sleep, kakinya goyang-goyang dalam tidur. Nah, hal-hal seperti inilah yang mungkin masyarakat Indonesia masih perlu perhatikan. Waduh, habis begadang bang, sampai jam berapa? Ngapain aja? Nggak inget kata Bang Haji Oma, jangan begadang. Yang dibawa penumpang tuh manusia bang. Aduh, buat khawatir orang aja. Untung udah lama gue nggak pernah pakai maskapai itu. Ya untung udah lama nggak pernah pakai maskapai itu. Mana gue ada 2 kali keberangkatan ke Pekanbaru bulan ini. Makin yakin nggak pakai lagi tuh maskapai. Iya udah lama sih nggak pernah pakai maskapai itu. Dan kali nggak usah begadang bang. Ingat kata Bang Haji Oma, jangan begadang. Besok-besok ntar nyasar lagi. Ngopi ya.